Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga selalu sehat dan terus bersemangat. Seperti biasa hari ini Nadila dan juga Rehana kembali hadir menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia Siang, dan tentunya kami akan menghadirkan sejumlah kabar-kabar penting dan menarik untuk Anda. Kita ada kabar apa aja nih, Rey? Nah, nanti kita akan menghadirkan dialog mengenai ini sesuatu yang lagi viral yang berhubungan dengan pihak kepolisian ya. Tapi selain itu pemirsa, kita ke informasi pertama dulu. Bareskrim Polri, Kementerian Perdagangan dan juga Satgas Pangan menyidak langsung produsen minyak kita PT Jujur Sentosa. Sebelumnya isu minyak kita milik pemerintah ini yang harusnya dijual dalam 1 liter ternyata hanya diisi 750 hingga 800 mililiter. Bareskrim Polri, Satgas Pangan dan Kementerian Perdagangan berusaha membongkar langsung praktik culas produsen minyak goreng pagi ini. Keduanya menyidak ke lokasi tempat produsen minyak kita, PT Jujur Sentosa, yang merupakan pendistribusi kedua dari produsen. Temuannya, minyak kita yang didistribusikan oleh PT Jujur Sentosa tak menyalahi aturan pemerintah, hanya dibuat dalam bentuk pouch atau kemasan, bukan dalam bentuk botolan. Ukuran dan takaran yang dilakukan pun aman sesuai SNI. Kita sudah cek semua, kita udah timbang, kita udah tuang, ternyata udah untuk yang 1 liter ya, pouch. Hasil peninjauan, PT Jujur Sentosa berdiri dari tahun 2015. Semalam kita cek dan kita koordinasi dengan Kemendak, koordinasi dengan Satgas Pangan untuk melakukan sidak ke seluruh mata rantai distribusi minyak kita. Nah, PT Jujur setiap harinya rata-rata mendapat pasokan 150 ton minyak goreng untuk didistribusikan di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Nah, sejauh ini hasil pengecekan kami, baik timbangan maupun kita tuang tadi, ukurannya sudah sesuai 1 liter. Dan kami berharap kepada stakeholder yang terkait produksi minyak kita agar memproduksi sesuai dengan ukuran dan harga sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. Ya, yang terdekat dengan kantor kita dulu, karena kan ada beberapa produsen ya, distributor. Jadi kita hari ini 2 dan kita akan bergerak terus. Dari hasil pengecekan Satgas Pangan, PT Jujur Sentosa per hari menghasilkan 150.000 ton minyak yang jika dikalikan per bulan terdapat 4.500 ton. PT Jujur Sentosa pun lolos dari hasil sidak kali ini karena tak ada temuan pelanggaran baik dokumen maupun praktek pada PT Jujur Sentosa. Sampai dengan kita melakukan pengecekan tadi, sampaikan bahwa tidak ditemukan adanya pelanggaran ya dari dokumen yang dimiliki beliau yang dari PT Jujur, kemudian alat ukurnya, kemudian dilakukan pengecekan langsung ke pot spot yang tadi diproduksi, sudah dicek sesuai dengan ukuran ya 1 liter atau 0,913 kg ya saat ini. Untuk produksinya kapasitasnya rata-rata per hari 150 ton atau 1 bulan kurang lebih 4.500 ton. Kami informasikan jajaran kita di seluruh Satgas daerah dan pusat telah melakukan penindakan bagi pelanggar. Data yang sudah masuk sampai dengan siang hari ini ada 9 laporan polisi. 9 laporan polisi ini 6 yang tidak terdaftar di Simirah. Makanya dilakukan penindakan dan buat laporan polisi model A untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Sidak kali ini merupakan wujud quality control yang baik dari pemerintah dan stakeholders terkait bahwasannya 1 liter minyak bukan takaran 1 kilogram. Dengan sidak ini adalah hal yang bagus dari pemerintah melakukan kontrol dan melakukan sidak secara tiba-tiba supaya kita pun sadar gitu loh, kalau pemerintah itu juga melihat gitu loh. Jangan nakal-nakal di luar sana seperti itu, dan juga buat masyarakat umumnya 1 liter minyak goreng itu bukan 1 kilogram. Satgas Pangan dan Kementerian Perdagangan akan bergerak ke lokasi-lokasi lain untuk mengecek langsung pendistribusian minyak kita untuk menemukan langsung apakah ada pelanggaran ataukah sesuai dengan standar SNI. Dari Jakarta, Syahda Yustiza, Virgidinas Mulya, TV One mengabarkan.
Pemirsa, ternyata permasalahan minyak kita ini sudah tersebar hampir ke seluruh penjuru tanah air. Tak cuma takaran yang tak sesuai dengan takaran yang disebutkan pada kemasan. Ya, harga minyak kita juga di beberapa daerah dijual lebih tinggi dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Masalah minyak kita ditemukan di kota Serang, Banten. Tapi bukan masalah takaran. Tim Satgas Pangan Kota Serang menemukan masalah harga yang tak sesuai di pasar induk Rau. Di sini harga minyak kita dijual di atas Rp18.000, hampir menyamai harga minyak goreng premium. Padahal minyak kita adalah minyak goreng bersubsidi yang harganya seharusnya berbeda jauh dari harga minyak goreng premium. Satgas Pangan Kota Serang kemudian menemukan bahwa harga minyak kita dari gudang ke distributor Rp14.000 per liter. Lalu dari distributor ke agen harganya Rp15.000 per liter. Dan terakhir dari agen ke pedagang Rp17.500 hingga Rp18.000 per liter. Padahal harga acuannya adalah Rp15.700 per liter. Penyimpangan harga ini akan diselidiki lebih lanjut. Tapi saat harganya sesuai harga acuan, minyak kita malah kurang takarannya. Menteri Pertanian Andi Amran kembali menemukan penyimpangan minyak kita di Pasar Gede Solo Selasa pagi. Di sana minyak kita dalam kemasan botol maupun kantong plastik takarannya tak sesuai dengan yang ditetapkan, yaitu 1 liter. Untuk kemasan botol kurang 100 ml, sedangkan untuk kemasan kantong plastik kurang 50 ml. Menteri Pertanian memerintahkan penyelidikan dan perbaikan hal ini. Menyikapi permasalahan minyak kita, Menteri Pertanian menyebutkan PT POS telah melakukan operasi pasar besar-besaran dengan harga minyak kita Rp14.700 per liter dengan takaran sesuai. PT POS telah membuka lebih dari 1.300 gerai untuk operasi pasar besar-besaran ini. Masalah minyak kita tak sesuai takaran makin terbongkar. Di berbagai wilayah tanah air minyak kita bermasalah itu bisa ditemukan. Salah satunya di Pati, Jawa Tengah. Lucunya, di Pasar Rogowongso para penjual minyak kita diminta menghabiskan stok minyak kita yang tak sesuai takaran di kemasan tersebut oleh agen. Padahal para penjual di pasar tersebut sudah banyak yang menerima keluhan dari pelanggan. Konsumen menakar sendiri minyak kita yang dibeli dan ternyata rata-rata isinya hanya 700 ml. Penjual pun mendapatkan harga khusus dari agen, yaitu Rp196.000 per kardus. Penjual kemudian melepasnya ke konsumen dengan harga Rp16.000 per liter. Sudahlah tidak sesuai takaran, harganya pun masih lebih mahal daripada harga acuan dari pemerintah. Hal itu juga ditemukan di Magetan, Jawa Timur. Satgas Pangan Polres Magetan dan Disperindak menemukan hal tersebut di sejumlah pasar tradisional. Rata-rata volume minyak goreng yang diterima konsumen kurang 50 ml dari takaran yang ditulis pada kemasan. Harganya Rp17 sampai Rp18.000. Namun di sini ada kenakalan dari produsen yang tidak mencantumkan harga acuan atau harga eceran tertinggi pada kemasan minyak kita mereka. Di Jambi, minyak kita bermasalah juga ditemukan. Setelah melakukan pengecekan di sejumlah penjual minyak kita, tim Satgas Pangan Polres Bungo menemukan takaran yang tak sesuai dengan yang ditetapkan. Rata-rata takaran minyak kita baik kemasan botol maupun kantong plastik kurang 50 ml dari semestinya 1000 ml atau 1 liter. Satgas pun akan melakukan penyelidikan, sementara warga diminta untuk teliti dan waspada. Tim TV One mengabarkan. Lantas pemirsa, bagaimana hasil sidak yang dilakukan oleh Mabes Polri? Kami akan ajak Anda bergabung dengan rekan-rekan kami yang sudah siap mengabarkan dari berbagai titik. Ada Rusdi Muslim di Tangerang, Banten, serta Syahda Yustiza di Jakarta. Kita akan terlebih dahulu ke Rusdi Muslim. Rusdi, apa temuan hasil sidak dari Mabes Polri yang dilakukan hari ini? Silakan.
Baik, Mas Rehana, setelah pemirsa dapat saya kabarkan dari PT Jujur Sentosa, di mana pada sekitar pukul 10 pagi, Satgas Pangan yang dipimpin langsung oleh Bapak Brigjen Helvi Assegaf, beserta dari Dirjen Perlindungan Perdagangan, yaitu Bapak Helmi Matupang, mengecek langsung kondisi produksi minyak kita di PT Jujur Sentosa, di mana pada saat sidak langsung melihat bagaimana produksi serta menakar langsung kondisi volume minyak yang berada di kemasan atau pons. Dan tadi sempat diperlihatkan bagaimana memang untuk ukuran di pons yang 1 liter memang terdapat kurang lebih ada 9,13 ml atau sekitar 1 liter kurang yang memang merupakan standar dari produksi minyak kita. Samping itu di PT Jujur Sentosa ini juga Dirjen Perlindungan Konsumen dari Depersinindak juga menegaskan bahwa untuk produksi minyak kita yang berada di PT Jujur Sentosa sudah memenuhi standar nasional Indonesia sehingga tidak terlihat adanya pelanggaran. Namun begitu memang di PT Jujur Sentosa yang sudah memproduksi sejak tahun 2015, setiap harinya kurang lebih ada sekitar 150 ton produksi atau sekitar 4.500 per bulannya. Dan ini memang di sini yaitu minyak bersubsidi minyak kita diproduksi yang nantinya akan didistribusikan baik itu ke daerah Provinsi Banten, Jawa Barat, serta DKI Jakarta. Dan sejauh ini tidak ditemukan adanya bentuk pelanggaran yang terjadi dan dari pihak Satgas hanya menghimbau agar produksinya ditingkatkan. Demikian, Rehana. Baik, dari Rusdi yang di Tangerang tadi menyatakan bahwa tidak menemukan adanya pelanggaran. Lantas bagaimana hasil sidak di Jakarta? Kita langsung tanyakan kepada rekan kami Syahda Yostiza. Syahda, bagaimana hasil sidak di sana? Silakan dengan informasi Anda. Baik, selamat siang Rehana, Nadila, dan juga pemirsa. Memang benar sekali bahwasannya hari ini Satgas Pangan dari Mabes Polri bersama juga dengan jajaran Kementerian Perdagangan hari ini melangsungkan inspeksi mendadak terhadap produksi atau takaran untuk mengecek apakah adanya kecurangan dalam takaran minyak kita. Nah, memang 2 titik dari sejak kami mengikuti dari sejak tadi pagi. Titik pertama yakni di Tangerang, Banten, yakni PT Jujur Sentosa, dan titik kedua di tempat saya mengabarkan saat ini yakni di PT Binamas Karya Fausta yang berlokasi di Jakarta Utara. Dari proses sidak yang dilangsungkan pada sejak pagi tadi, jajaran dari Kepala Satgas Pangan Mabes Polri yakni Brigjen Pol Helvi Assegaf ini bersama juga dengan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga Moga Simatupang ini langsung bergerak dari titik saya ke dalam untuk mengecek bagaimana juga proses dari pengepakan minyak-minyak yang memang pabrik di tempat saya mengabarkan ini memproduksi minyak jenis standing pouch seperti itu, Nadila. Dan tadi pada saat kalau kami bisa lihat selesai mengecek dari dalam, langsung tepat di belakang saya ini juga masih belum dibereskan tepatnya bagaimana tadi proses dari pengukuran minyak ini dilangsungkan. Tadi kami sama-sama melihat bagaimana dalam pengecekan minyak 1 liter ini ada berkurang sedikit, kiranya sekitar 15 mili, dan juga kalau untuk ukuran 2 liter ini berkurang sekitar 10 mililiter. Namun faktor-faktor tersebut ini bisa saja disebabkan akibat adanya minyak yang tumpah pada saat tadi menuang atau ada minyak-minyak yang memang masih menempel di dalam kemasan. Namun sejauh itu keterangan dari Kepala Satgas Pangan Mabes Polri, Bapak Brigjen Pol Helvi ini sempat menyebutkan bahwasannya untuk PT Binamas ini dikatakan aman dan juga lulus uji pengecekan takaran. Dan memang kalau kami tadi meninjau dari sebenarnya aturan bahwasannya kalau kita mengikuti aturan Permendak ini ambang batas kewajaran ini berkurang sekiranya ambang batasnya sekitar 1,5% dari ukuran yang tertera pada kemasan seperti itu atau kurang lebih sekitar 30 mili. Sehingga memang untuk tadi beberapa minyak yang memang sempat diuji coba di sini ini dikatakan lulus gitu. Berkurangnya tidak terlalu parah ya, dapat dikatakan sebenarnya sesuai dengan konteks takaran yang berlaku, hanya berkurang sedikit sekali. Itu pun sedikit sekali karena tadi seperti yang saya sebutkan ada beberapa faktor lainnya seperti ada minyak yang tadi pada saat
sempat mengukur tumpah sedikit seperti itu Nadila, dan memang kesimpulan dari sidak yang dilangsungkan pada hari ini, 2 pabrik yang memang saya kunjungi ini bukan merupakan pabrik produksi. Pabrik pertama yang saya sebut merupakan pabrik distribusi kedua, dan pabrik tempat saya mengabarkan saat ini merupakan pabrik distribusi pertama, di mana masing-masing ini untuk per bulan bisa menghasilkan ribuan ton minyak. Dan hasilnya bahwa dalam sidak yang dilangsungkan pada hari ini, kedua pabrik tersebut lolos uji pengecekan takaran oleh Kepala Satgas Mabes Polri. Sebentar demikian. Baik, terima kasih Sasda Yustiza atas laporan Anda langsung, dan sebelumnya juga pemirsa ada Rusdi Muslim dari Tangerang, Banten. Selamat kembali beraktivitas. Dan pemirsa, peristiwa dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan AKBP Fajar Widya Dharma, mantan Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur, menjadi perhatian serius institusi Polri. Kami hadirkan informasi selengkapnya saat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Sebelum kita menghadirkan dialog mengenai Kapolres Ngada yang dinonaktifkan ya, kita akan terlebih dahulu mengupdate informasi dari PDIP, ini mengenai kasus Hasto Kristianto. Ini adalah 17 tim pengacara yang akan mendampingi Pak Hasto Kristianto. Rekan-rekan sekalian, saya sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional diberikan tugas untuk menyampaikan sikap resmi partai, yakni pertama, kami menegaskan bahwa partai memberikan dukungan penuh terhadap Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto Kristianto untuk menghadapi proses hukum yang telah berjalan di KPK dan akan masuk dalam tahap persidangan pada Jumat 14 Maret 2025. Kedua, partai menempatkan proses hukum ini sebagai bagian dari perjuangan untuk menegakkan konstitusi dan demokrasi di Indonesia. Ketiga, kami meyakini proses yang sedang berjalan ini adalah bentuk pembajakan fungsi-fungsi penegakan hukum untuk kepentingan politik atau bahkan balas dendam politik atas sikap politik PDI Perjuangan dalam menegakkan aturan internal yang berujung pada pemecatan sejumlah kader partai. Sikap dan pemahaman ini bukan tanpa dasar, karena kami menemukan pelanggaran mendasar terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia, adanya tahapan proses hukum yang dipaksakan, prinsip-prinsip keadilan, penyiasatan hukum acara, hingga pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya yang dilakukan tanpa malu-malu oleh pihak-pihak yang berada di KPK saat ini. Bahkan kita belum lupa, proses penetapan tersangka ini diwarnai pula oleh aksi-aksi demonstrasi kelompok masyarakat yang tidak dikenal, aksi-aksi pemasangan spanduk yang menyerang partai, serta rekayasa gugatan hukum yang memperdaya dan mengatasnamakan kader-kader partai kami untuk menggugat kepemimpinan partai. Lebih vulgar lagi, operasi politik terhadap PDI Perjuangan dan kriminalisasi terhadap Sekjen Hasto Kristianto sampai harus menggunakan lembaga survei untuk menggiring opini publik. Pembajakan fungsi penegakan hukum tersebut tentu saja mencederai cita-cita ideal penegakan hukum dan khususnya pemberantasan korupsi. Praktik ini sebenarnya juga terjadi terhadap sejumlah politisi lainnya. Dan oleh karena itu, kami memilih untuk melawan praktek-praktek buruk pembajakan institusi penegakan hukum ini. Karena kami meyakini ini adalah bagian perjuangan demokrasi yang sejalan dengan nilai-nilai partai. Rekan-rekan sekalian, sekali lagi kami meyakini Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto Kristianto saat ini adalah seorang tahanan politik
yang dipaksa diam dan dijerumuskan menggunakan proses hukum yang telah dibajak oleh kepentingan pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, kami mengajak semua untuk mengawal proses yang sedang berjalan saat ini dan secara terbuka yang akan diuji pada persidangan dimulai pada Jumat 14 Maret 2025. Berikutnya saya mempersilakan kepada tim penasihat hukum untuk menyampaikan poin-poin yang menjadi catatan masing-masing. Tempat dan waktu saya persilakan. Silakan Pak Todung Mulya Lubis. Saudara-saudara sekalian, saya ingin melanjutkan apa yang dikatakan oleh Bung Roni tadi. Saya agak sedikit personal, ya, karena saya ingin... Ya pemirsa, itulah konferensi pers dari PDI Perjuangan yang disampaikan oleh Roni Talapesi. Kita kembali menghadirkan kabar lainnya, di mana pemirsa kita juga masih akan menyimak kembali bagaimana pernyataan dari Todung Mulya Lubis, tim kuasa hukum dari Hasto Kristianto. Berikut kami hadirkan untuk Anda. Itu sudah begitu masif, begitu sistemik, begitu endemik. Indeks persepsi korupsi Indonesia itu selalu jelek. Sekarang tahun ini memang naik 3 angka, dari 34 menjadi 37. Tapi dalam tahun-tahun kita mendirikan KPK itu, indeks persepsi korupsi Indonesia itu termasuk yang paling jelek di Asia dan di dunia. Karena itu kita betul-betul mendorong dibentuknya KPK. Karena kita ingin memberantas korupsi yang kalau kita melihat, by definition, dari World Bank, itu dikatakan corruption is abuse of power for private gain. Itu rumusan Bank Dunia. Nah, kalau kita membaca undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, korupsi itu adalah perbuatan ya melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, ya, dengan merugikan keuangan negara, ya, dan perekonomian negara dan atau. Ya. Ini saya nggak menjelaskan secara literal, ya, secara harfiah definisi korupsi pasal 2 dan pasal 3. Tapi intinya itu, perbuatan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum, ya, atau disebut juga bisa jadi memperkaya orang lain atau korporasi, ya, yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Nah, ini tujuan-tujuan ideal karena kita tidak ingin harta kekayaan bangsa ini, negara ini dirampok. Kita bikin KPK. Nah, saya ikut mendirikan Indonesian Corruption Watch, lembaga yang pertama-tama berjuang untuk memberantas korupsi. Dan ikut juga sebagai pendiri Transparency International Indonesia. Satu gerakan anti korupsi global yang pusatnya di Berlin dan kita dirikan di Indonesia, dan saya menjabat 2 kali masa jabatan. Nah, pada waktu-waktu itu, saudara-saudara, saya tidak mau menangani kasus korupsi. Karena buat saya, menangani kasus korupsi itu bertentangan dengan hati nurani saya yang ingin memberantas korupsi. Jadi saya menghindar dari kasus. Ya pemirsa, itulah tadi pernyataan lanjutan dari tim kuasa hukum Hasto Kristianto. Kita lanjutkan apa kabar Indonesia siang, di mana pemirsa peristiwa dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan AKBP Fajar Widya Dharma, mantan Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur, menjadi perhatian serius institusi Polri. Polda Nusa Tenggara Timur telah memeriksa dan juga mengambil keterangan dari 9 orang saksi. Sementara itu pemirsa, AKBP Fajar kini dalam penanganan dan pemeriksaan intensif di Divisi Propam Mabes Polri. Pelecehan seksual yang dilakukan Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur yang berstatus nonaktif AKBP Fajar Widya Dharma Lukman Sumaatmaja terhadap anak di bawah umur mendapatkan perhatian serius dari Polda NTT. Ditreskrimum Polda NTT sejak menerima laporan pelecehan seksual anak di bawah umur yang dilakukan oleh Kapolres Ngada NTT nonaktif telah memeriksa sedikitnya 9 orang saksi. Video porno ini awalnya ditemukan di situs porno Australia. Setelah dilakukan penyelidikan, diketahui bahwa aksi tersebut dilakukan oleh Kapolres Ngada AKBP Fajar. Dan setelah diperiksa, yang bersangkutan pun mengakui perbuatannya. Kami melakukan pendalaman lagi dengan beberapa saksi. Kemudian kita
melakukan serangkaian penyelidikan dan diyakini ada satu peristiwa pidana di situ, sehingga kami melakukan gelar dan naik sidik pada tanggal 4 Maret 2025. Untuk sampai saat ini total sudah di sini 9 saksi. Korbannya berapa orang, Dok? Korban 1 orang. Korban adalah seorang anak yang berusia 6 tahun. Kejadian pelecehan anak di bawah umur terjadi pada Juni 2024 silam di salah satu hotel di wilayah Kota Kupang. AKBP Fajar memesan anak berusia 6 tahun melalui seorang wanita berinisial F dengan imbalan 3 juta rupiah. Terbongkarnya pelecehan seksual anak di bawah umur yang dilakukan oleh AKBP Fajar setelah video asusila tersebar di situs porno Australia. Pihak EFP Australia Federasi Police melacak video porno ini dan diketahui lokasi pembuatannya pun berada di Kupang, Nusa Tenggara Timur. EFP lalu berkoordinasi dengan Divisi Hub Inter Mabes Polri dan Kementerian PPA. AKBP Fajar sendiri telah diamankan sejak 20 Februari silam dan diperiksa di Mabes Polri. Lantas, seperti apa perkembangan pemeriksaannya? Mengapa pelaku yang merupakan anggota kepolisian yang seharusnya menjadi teladan malah berperilaku menjijikan? Akankah sanksi berat seperti kebiri bisa dijatuhkan pada oknum Kapolres ini? Dari Kupang NTT, Fritz Floris, TV One, mengabarkan. Pemirsa, peristiwa pencabulan yang diduga dilakukan oleh oknum Kapolres Ngada ini sungguh harus menjadi perhatian serius. Untuk membahasnya, pemirsa, di studio TV One sudah hadir Bapak Irjen Pol Purnawirawan, Bapak Arianto Sutadi selaku penasehat ahli Kapolri, serta kita juga ada di sambungan Zoom yang juga terhubung dengan kami ada Ibu Veronica Atta, Ketua Lembaga Perlindungan Anak yang berada di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kita akan ke Pak Arianto terlebih dahulu. Pak, ini temuan dari polisi sendiri di Australia yang kemudian juga ini viral begitu ya hingga di Indonesia. Ini bisa memunculkan nama AKBP Fajar. Seperti apa pandangan Anda, Pak? Iya, ini suatu kejadian yang sangat mengejutkan ya bagi saya. Polisi selama ini kan didera dengan berita-berita negatif yang bikin jelek nama polisi. Nah, ini kok tiba-tiba kok ada suatu peristiwa, menurut saya ini aneh. Karena dalam pengalaman saya jadi polisi berapa puluh tahun yang lalu sampai sekarang ini, baru kali ini ada kejadian di mana seorang Kapolres kemudian mengirimkan videonya bahwa dia melakukan pelecehan dan kemudian direkam dan dikirimkan ke luar negeri bareng. Jadi ini kejadian ini bukan ketangkap tangan oleh orang di saksi ataupun diviralkan oleh medsos di Indonesia, tapi justru dia sendiri yang memviralkan melalui dari Australia. Nah, dari Australia itulah kemudian kan dia menanyakan ke polisi Indonesia. Polisi langsung mengadakan penelitian dan ternyata kejadiannya ya itu memang betul Kapolres itu begitu ya melakukan itu, sehingga dia langsung diambil dibawa ke Mabes untuk diperiksa oleh Propam. Berarti temuan nama dari AKBP Fajar ini ditemukan oleh Kepolisian Indonesia begitu ya, Pak? Iya, kan itu kan apa? Rekaman itu kan dikirim ke Indonesia ditanyakan oleh Australia. Nah, sekarang karena rekamannya kan jelas ya itu. Gampang sekali dideteksi ternyata itu adalah Kapolres di NTT itu dengan. Oke, Pak. Kita juga telah terhubung bersama dengan Ibu Veronica. Ibu Veronica, selamat siang, Ibu. Halo, selamat siang. Iya, Ibu, ini apakah dari pihak LPA sudah ada komunikasi dengan korban atau keluarganya? Dan apakah juga ini ada keterlibatan oleh pihak kepolisian untuk pengusutan kasus ini, Ibu? Kami berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Kupang dan kami belum sempat bertemu dengan korban karena posisi korban saat ini sedang dalam trauma. Jadi sebenarnya ada 3 orang korban ya. Jadi yang satunya berusia, ketika kejadian berusia 5 tahun, saat ini 6 tahun. Yang satunya itu berusia 12 tahun. Dan sebenarnya ada 3 orang, yang satunya itu berusia 13 tahun. Dan dalam koordinasi kami,
menyatakan bahwa anak-anak ini sedang trauma dan kami juga berharap untuk bisa secara transparan dan tegas untuk menindaklanjuti kasus ini dan memberikan hukuman yang seberat-beratnya sesuai apa yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Seperti itu, Pak. Baik, lantas nanti kita akan hadirkan informasi lain ya mengenai langkah tegas dan juga ini bagaimana sebetulnya adakah korban lain yang mungkin belum melaporkan. Nanti kita akan hadirkan dialognya pemirsa usai jeda, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Kapolres Ngada nonaktif AKBP Fajar Widya Dharma diduga melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Berikut kami hadirkan kronologi kasusnya. Ya. Baik, pemirsa, kalau kita lihat kronologi kasus pencabulan Kapolres Ngada ini terjadi pada tanggal 23 Januari 2025, di mana di Treskrimum Polda Nusa Tenggara Timur mendapat surat dari Divhub Interpolri, laporan kasus kekerasan seksual terhadap 3 anak di bawah umur di Ngada, NTT. Laporan berasal dari Australian Federal Police. Kemudian juga bergeser ini pemirsa kalau kita tarik lagi di tanggal 14 Februari 2025 di mana hasil penyelidikan ditemukan bahwa peristiwa kekerasan seksual terjadi pada Juni 2024 yang melibatkan Kapolres Ngada AKBP Fajar. Kalau dilihat lagi, ya pemirsa, selanjutnya untuk kronologinya di tanggal 20 Februari 2025 AKBP Fajar menjalani pemeriksaan oleh Propam Polda NTT. Kemudian 24 Februari 2025 AKBP Fajar dibawa ke Jakarta untuk diperiksa di Mabes Polri dan kemudian pemirsa kembali 4 Maret 2025 kasus yang menjerat AKBP Fajar naik ke tahap penyidikan. Ya pemirsa, kami kembali mengajak Anda untuk berbincang dengan narasumber kami, Pak Arianto. Ini kan kita sudah mengetahui bersama bahwa kasus ini berawal dari laporan dari pihak polisi Australia. Kemudian apa langkah yang akan diambil oleh kepolisian Indonesia terkait dengan kasus ini, Pak? Itu ya, polisi menerima informasi dari Australia itu, maka langsung bisa mendeteksi bahwa ini terjadi pelanggaran disiplin, pelanggaran etika, dan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Oknum Polri. Maka tindakannya adalah langsung segera memeriksa yang bersangkutan waktu itu di Polda, kemudian diambil alih ke Mabes Polri karena kan dia Kapolres. Iya. Nah, kemudian diperiksa di Mabes Polri untuk penyelidikan itu tadi kemudian sudah naik penyidikan ya. Itu pasti nanti akan disasar pada pelanggaran etikanya. Nah, pelanggaran etika ini nanti akan disidang komisi etik dan kira-kira hukumannya mungkin kemungkinan besar ini PTDH, pemberian tanpa dengan hormat. Nah, setelah itu dia akan dipecat ya. Setelah dipecat nanti akan diperiksa pidananya. Nah, kasus pidananya itu berdasarkan bukti-bukti itu tadi ya, mungkin pasal yang bisa dikenakan itu ya pelecehan seksual atau kekerasan dengan anak-anak di bawah umur. Kemudian apalagi ada indikasi dia menggunakan narkoba, mesti itu masalah narkobanya juga diperiksa. Nah, nanti itu proses itu dilakukan setelah terjadinya pemutusan PTDH itu. Jadi yang bersangkutan nanti akan dianggap sebagai orang biasa, sebagai melanggar hukum, dan kemudian diperiksa sesuai dengan prosedur persidangan yang ada. Oke, baik Pak. Tapi ini kalau dilihat ya, AKBP Fajar ini dikenal sebagai orang yang tegas gitu, terutama dalam kasus TPPO. Tapi kemudian ini malah tersandung kasus seperti ini. Ya. Anda melihatnya seperti apa, Pak? Ya itulah, saya juga heran ya, kenapa orang anak ini kan udah Kapolres 2 kali loh tuh. Iya. Sudah Kapolres Sumbawa Timur, kemudian ke situ, dan kemudian di dalam track recordnya saya udah nanyakan Kapolranya juga tidak ada tanda-tanda waktu itu begitu. Nah kok tiba-tiba dia sendiri yang mengirimkan rekamannya itu ke Australia. Kecuali kalau itu ketangkep itu ya mungkin dia selama ini menyembunyikan itu ya, tapi justru dia sendiri yang mengirimkan ke Australia kan itu rekamannya itu. Maka inilah yang jadi tanda tanya bagi saya, ini sebetulnya gejala apa yang terjadi di sini gitu. Nah, tapi apapun yang terjadi, polisi hanya melihat kenyataan tindakannya itu sudah melanggar etika dan sudah di kode etik,
dan kemudian pidananya pasti akan diteruskan kepada hukum pidana umum ya, karena polisi bebas tidak bebas daripada tuntutan pidana umum. Oke, kita coba dengarkan juga keterangan dari Bu Veronica. Bu Veronica, tadi Anda menyebutkan bahwa ada 3 korban dari kasus ini. Kemudian bagaimana kondisi dari korban ataupun pihak keluarga setelah kasus ini terungkap, Bu Veronica? Kondisi dari ketiga korban ini sedang dalam trauma. Salah satu korban ketika melihat orang yang menggunakan baju warna coklat, dia ketakutan. Dia meminta untuk orang harus mengganti baju karena mengalami trauma berat. Dan informasi yang kami dapatkan bahwa keluarga itu tetap untuk menuntut agar tetap dilakukan proses hukum terkait dengan tindakan eksploitasi seksual dan kejahatan seksual terhadap anak. Dan saya kira bahwa ini tidak hanya soal kejahatan seksual, tetapi juga melakukan tindak pidana perdagangan orang, karena unsur-unsur pidananya sebenarnya ini sudah tercapai ya, kegiatan kemudian dengan cara dan mencapai tujuan. Ini sangat jelas, karena itu kita juga menuntut agar proses hukumnya ini harus transparan dan juga memberikan sanksi hukum yang seberat-beratnya. Tidak saja menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak, tapi juga Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan juga terkait dengan Undang-Undang tentang untuk narkoba. Ini juga sebenarnya menjadi prihatin kita bersama ya. Iya, oke. Baik, Ibu Veronica, lalu siapa sebetulnya yang menjadi sosok penghubung antara oknum Kapolres dan kemudian juga ini disebut-sebut ada transaksi, tapi jangan dulu dijawab Bu Veronica, karena Apa Kabar Indonesia yang akan kembali usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa, kita akan mengajak Anda untuk kembali terhubung dengan Ibu Veronica. Bu Veronica, ini siapa sebetulnya sosok yang menjadi penghubung oknum Kapolres ini kemudian dengan korban? Karena informasinya, Ibu, ini disebut-sebut juga ada transaksi sekitar 3 juta rupiah, yang mana saksi yang menyediakan korban ini ke pelaku. Seperti apa, Bu? Iya, informasi yang kami dapatkan bahwa ada perantara. Jadi ada seorang remaja juga yang menjadi perantara, seorang mahasiswa. Jadi tidak ada hubungan keluarga, namun kenal dengan baik terhadap anak-anak ini. Kemudian dia mengajak untuk pergi ke hotel, dan setelah itu yang perantara ini mendapatkan uang. Ini kan sangat jelas bahwa termasuk dalam tindak pidana dagangan orang ya, karena ada transaksi, ada pembayaran. Jadi menggunakan kerentanan anak untuk bisa mencapai tujuan untuk eksploitasi seksual dan mendapatkan imbalan, mendapatkan uang dari sana. Seperti itu. Oke, artinya ini ada perantara juga ya yang dilakukan oleh pihak lain. Oke, Bu Veronica dan juga Pak Rianto dan juga pemirsa, kami juga akan mengajak Anda untuk memperbarui informasi bagaimana kemudian proses hukum yang tengah berjalan di Mabes Polri bersama dengan rekan kami Yunika Suwadi yang sudah siap mengabarkan. Yunika, bagaimana proses yang sedang berjalan di sana? Silakan dengan informasi Anda. Ya, selamat siang Rehana, Nadila dan juga pemirsa TV One. Memang terkait dengan penangkapan yang dilakukan oleh Divisi Propam Polri kepada AKBP Fajar atau Kapolres Ngada Nonaktif yang dilakukan pada tanggal 20 Februari 2025 lalu. Itu tadi kami sudah tanyakan kepada pihak Divisi Humas Polri yang mengatakan bahwa pemeriksaan tersebut masih berlangsung mulai dari ditangkapnya AKBP Fajar hingga pada hari ini. Selain itu juga yang diperiksa selain AKBP Fajar itu sendiri juga bersama dengan 9 saksi lainnya yang juga ikut dalam kasus narkoba dan juga asusila, yang mana kita tahu pemirsa bahwa AKBP Fajar tersebut ditangkap karena adanya laporan yang dilakukan oleh Australian Federal Police atau AFP kepada Divisi Hubungan Internasional Polri terkait adanya video asusila yang dilakukan oleh AKBP Fajar kepada anak-anak di bawah usia begitu. Dan juga terkait dengan kapan pemeriksaan tersebut selesai, kira-kira itu memang tidak dapat dipastikan kapannya, karena memang durasi pemeriksaan tersebut tergantung dari
investigasi yang dilakukan oleh Divisi Propam Polri. Namun selengkapnya kami tentu akan mengabarkan kepada Anda bagaimana nanti perkembangannya. Sementara kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Yunika mengabarkan langsung dari Bareskrim Mabes Polri. Selamat bertugas kembali. Ya baik pemirsa, kita juga akan terhubung kembali dengan Pak Arianto. Pak, ini kan peristiwa tentunya menjadi yang serius ya Pak, melihat ini juga melibatkan oknum dari pihak kepolisian. Ini untuk tetap menjaga netralitas dari pihak kepolisian sendiri, dari pandangan Anda seperti apa Pak? Kalau netralitas penanganan terhadap oknum ya itu polisi dari dulu ya memang mempunyai sistem ya, cara mengkoreksi ataupun mengadili anggotanya yang terlibat gitu ya. Untuk setiap satu tindakan itu diawasi dengan berlapis-lapis sistem. Satu dari aturan disiplin, kemudian kode etik, kemudian pidana, kemudian dari irwasum. Jadi ada 5 lapisan itu untuk mengoreksi anggota yang salah. Nah kalau untuk ini khusus ini kan sudah jelas, begitu ada tindak pidana atau tindakan yang mencemarkan nama polisi, langsung Propam turun memeriksa untuk melihat disiplinnya dan kemudian juga kode etiknya. Kode etiknya dengan cepat akan diproses dan supaya bisa memberikan klarifikasi ya kepada masyarakat apa yang terjadi gitu. Tetapi setelah itu putusan yang sudah diputus gitu, misalnya ini karena ini dianggap terlalu serius, ini sangat serius ya menurut saya, pasti dia hukumannya pasti PTDA lah nanti. Nah setelah itu kemudian ditindaklanjuti dengan pelanggaran pidananya, karena setiap kejadian itu pasti ada mengandung unsur pidananya atau tidak. Dan dalam hal ini jelas ada. Nah kalau memang ada, maka proses selanjutnya adalah proses penyelidikan dan penyidikan pidana yang dilakukan oleh penyidik kepada Polri, kepada oknum itu, dan kemudian berkasnya nanti akan dikirim ke jaksa dan kemudian nanti akan disidangkan di persidangan umum. Jadi ini pasti kasus ini menjadi atensi besar ya, dan ini menurut saya menjadi pembelajaran dari para polisi juga ya. Kok sampai kenapa begitu ya, seorang Kapolres yang sudah sampai karirnya tinggi itu kok sampai melakukan tindakan kalau dalam tanda petik kok sebejat itu seakan-akan. Maka kita juga heran kok sampai bisa terjadi begitu. Ini menurut saya ini perlu penelitian psikologis ya, apakah memang anak ini betul-betul karena dalam keadaan sadar ataupun punya penyakit atau apa itu untuk kajian supaya jangan sampai peristiwa kayak gini ini terulang lagi dan mencorengkan nama polisi. Terima kasih Pak Arianto sudah terhubung bersama kami, dan tentunya kasus ini menjadi atensi bagi kita semua, bukan hanya dari pihak kepolisian tapi bagi kita masyarakat luas. Terima kasih juga ada Ibu Veronica yang sudah bersedia meluangkan waktu bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat beraktivitas kembali Bapak Ibu dan pemirsa. Selanjutnya Apa Kabar Indonesia Siang juga akan kembali hadir bersama dengan Anda, dan kita akan hadirkan informasi apa nanti Rehana? Ini mengenai warga pesisir Ujung Pangkah, Gresik, Jawa Timur yang digegerkan dengan penemuan kerangka manusia di dalam sebuah mobil yang terparkir di asrama polisi Aspol, Polsek Ujung Pangkah. Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, warga pesisir Ujung Pangkah, Gresik, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan kerangka manusia di dalam sebuah mobil yang terparkir di asrama polisi Aspol Polsek Ujung Pangkah. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan guna mengungkap identitas dan asal-usul kerangka tersebut. Di dalam mobil jenis sedan yang terparkir di asrama anggota polisi sektor Ujung Pangkah, Gresik, Jawa Timur, inilah kerangka manusia yang ditemukan. Tim Lab4 Polda Jatim yang mendatangi lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi satu persatu bagian kerangka dari dalam mobil. Penemuan kerangka manusia dalam mobil milik mantan Kanit Reskrim Polsek Ujung Pangkah, Aibda Yudi Setiawan itu bermula saat salah seorang anggota bernama Gita diminta Aibda Yudi untuk mengambil aki di mobil. Gita pun kaget saat membuka pintu belakang mobil lantaran ada tengkorak manusia yang bersandar di jok belakang mobil. Setelah kendaraannya dibuka, ditemukan ada kerangka manusia. Pak Yudi ini mantan Kanit Reskrim sini ya? Ya betul, untuk Pak Yudi itu sebelum di Polsek Panceng pernah di Polsek Jepang. Pak Yudi kurang lebih itu 2 tahun lah, 2 tahun kurang 3 bulan 2 tahun. Tapi masih kadang itu kesini
Tapi jarang. Ya, mobil ini sendiri sudah di sini sudah berapa lama? Sudah lama. Keterangannya Pak Yudi 5 tahun lah. Hingga saat ini identitas korban masih belum dapat diketahui. Pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan guna mengungkap lebih jauh mengenai asal-usul kerangka tersebut. Dari Gresik, Jawa Timur, Muhammad Habib, TV One mengabarkan. Pemirsa, ada saja ulah sekelompok orang yang punya angan-angan ingin mendirikan kerajaan. Di Cianjur, Jawa Barat, pemirsa, polisi menangkap 4 orang yang membuat surat tanda nomor kendaraan atau STNK dengan logo kerajaan Sunda Nusantara. Salah satu di antara mereka bahkan mengaku jenderal dari kerajaan Sunda Nusantara. Jenderalnya ditangkap, kerajaan Sunda Nusantara pun menuntut balik Polres Cianjur 5 triliun rupiah. Iya, benar. Laket ke aku. Soalnya, ini tadi langsung. Masukin aja. Masukin aja biar rapi. Orang sini, Pak. Kerajaan Sunda Nusantara, nama ini tidak asing bagi sebagian kalangan pada tahun 2021. Segerombolan orang yang mengatasnamakan Kerajaan Sunda Nusantara berulah lagi. Kali ini polisi Cianjur menangkap 4 orang anggota Kerajaan Sunda Nusantara dalam kasus pemalsuan STNK. Polisi Cianjur menangkap 1 orang anggota Sunda Nusantara di Sukabumi, Jawa Barat beberapa hari lalu. Di sana polisi menemukan beragam alat untuk pembuatan STNK palsu dari dalam kamar pria bernama Emma Doni. Polisi pun menggali keterangan dari Emma Doni. Dari situlah polisi berhasil menangkap anggota sindikat pemalsu STNK ini. Polisi menangkap Irfan Kusnadi yang merupakan pengguna STNK palsu, Oyan yang membantu pembuatan STNK palsu, dan Hasanuddin yang mengaku seorang jenderal Kerajaan Sunda Nusantara. Sang jenderal lah yang merasa berhak memerintahkan pembuatan STNK palsu itu. SK utama ini walaupun tidak terkait dengan ini, bahwa kenapa alasannya bahwa yang bersangkutan merasa memiliki hak untuk mengeluarkan STNK karena pelaku ini hasil keterangannya mengaku sebagai jenderal muda dari negara Kekaisaran Kemaharajaan Sunda Kelapa, ulangi Sunda Nusantara atau Sunda Archipelago. Ya, jadi merasa berhak untuk mengeluarkan STNK. Dalam 5 tahun beroperasi dengan membuat STNK nyeleneh, komplotan ini diklaim polisi sudah berhasil mengeruk uang ratusan juta rupiah. Biasanya STNK made in Kerajaan Sunda Nusantara digunakan untuk menggelapkan mobil leasing serta mobil rental dari pemiliknya untuk dijual kembali. Kasus ini juga terbongkar dari laporan seorang pemilik rental mobil. Keempat pelaku pembuatan STNK palsu itu diancam hukuman 7 tahun penjara. Tapi penangkapan sang jenderal muda inilah yang kemudian membuat Kerajaan Sunda Nusantara murka. Mereka mengancam akan membumi hanguskan Indonesia seperti Hiroshima dan Nagasaki tahun 1945 dan mendesak pembubaran negara Indonesia. Polres Cianjur juga dituntut ganti rugi 5 triliun rupiah. Sunda Nusantara pertama kali berulah pada tahun 2021. Saat itu mereka secara terang-terangan mengemudikan mobil Pajero dengan plat nomor berkode SN, singkatan dari Sunda Nusantara. Dari Cianjur, Jawa Barat, Hairon Syah, TV One mengabarkan. Pemirsa, bagaimana ulah sekelompok orang yang melakukan pemalsuan STNK dengan mengatasnamakan Kerajaan Sunda Nusantara malah menggugat Polres Cianjur? Saat ini kami sudah terhubung dengan AKP Tono Listianto selaku Kasat Reskrim Polres Cianjur. Selamat siang Pak Tono. Selamat siang Mbak.
Ya, Pak Tono, ini bagaimana awal mula pihak kepolisian ini bisa membongkar aksi pemalsuan STNK ini, Pak? Jadi dapat kami sampaikan bahwa awal mula kita membongkar kasus ini adalah berawal dari laporan masyarakat. Dalam hal ini pemilik rental yang sebelumnya menyewakan mobil di seseorang, dalam hal ini masih sebagai saksi. Kemudian karena seseorang tersebut tidak kunjung ada kabar, sehingga mereka mencari keberadaan mobil tersebut. Dan keberadaannya setelah dicek melalui GPS, berada di wilayah hukum Polres Cianjur. Setelah itu, saksi tersebut minta bantuan kepada pihak kepolisian, akhirnya kita melakukan pengamanan terhadap kendaraan tersebut, kemudian mengecek dokumen-dokumen. Ternyata setelah hasil pengecekan, dokumen khususnya STNK diduga kuat palsu, karena di situ setelah kita lakukan pengecekan di laboratorium forensik Barreskrim, ada pemalsuan, dan di situ ada tulisan Negara Kekaisaran Sunda Nusantara. Baik, Pak Tono, ini lalu sebetulnya siapa yang mereka tergabung dalam Kerajaan Nusantara ini, Pak? Dan juga apa sebetulnya kegiatan mereka selain memasukkan STNK? Hasil penyidikan yang kami dapatkan, tentunya ini masih kita dalami ya, Mbak. Kami baru mengidentifikasi 4 tersangka ini, dan keempat tersangka ini mengaku mereka bagian dari Negara Kekaisaran Sunda Nusantara ini. Salah satu tersangka inisial MIK itu sudah melakukan aksinya ini selama 5 tahun. Kenapa dia mau melaksanakan kaitannya dengan pemalsuan ini? Tentunya karena dia percaya bahwa salah satu tersangka, yaitu pimpinan dalam hal ini yang kita amankan, inisial H, meyakinkan kepada MIK ini bahwa kita punya aturan sendiri, yang bersangkutan itu punya aturan sendiri, dan ini aman dari intervensi-intervensi pihak manapun termasuk penegak hukum, sehingga bisa melancarkan aksinya kurang lebih 5 tahun, dan akhirnya terbongkar. Oke Pak Tono, lalu bagaimana Pak sikap dari Polres Cianjur setelah diancam ya Pak akan digugat kurang lebih ada 5 triliun rupiah ini Pak? Tentunya kami fokus dengan penyidikan yang kami lakukan, kaitannya dengan gugatan dan seterusnya, itu bagian dari proses pendalaman kami, apa sebenarnya motifnya, kemudian tujuannya seperti apa, tapi untuk saat ini kita fokus kepada penyidikan dan kita akan melakukan pengembangan ke STNK yang sudah menyebar di seluruh Indonesia, dan kemungkinan ribuan STNK sudah menyebar di seluruh Indonesia. Kita fokus ke penyidikannya, Mbak. Baik, artinya penyidikan juga masih terus dilakukan. Terima kasih Pak Tono sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat kembali beraktivitas. Dan pemirsa, Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat bersama Pusat Laboratorium Forensik Polri kembali melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi penemuan 2 jenazah ibu dan anak di Tambora. Kami hadirkan informasi selengkapnya saat lagi, tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat bersama Pusat Laboratorium Forensik Polri kembali melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi penemuan 2 jenazah ibu dan anak di Tambora, Jakarta Barat. Dari olah TKP lanjutan ini, polisi juga turut mengamankan beberapa barang bukti tambahan untuk dilakukan pemeriksaan. Barang-barang tersebut kemudian dibawa tim Puslap 4 Polri untuk dilakukan pemeriksaan. Sebelumnya pemirsa, polisi telah menangkap pelaku dari pembunuhan Chong Sioe Lan, 58 tahun, beserta anaknya Eka Serlawati, 35 tahun di kawasan Banyumas, Jawa Tengah. Kedua korban ditemukan disimpan dalam kondisi sudah membusuk di dalam tandon air di kamar mandi rumahnya di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Hingga saat ini pemirsa, polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku untuk mengetahui motif dari aksi kejinya tersebut.
Pemirsa, peristiwa tragis yang terjadi di pemukiman padat di wilayah Tambora, Jakarta ini menyisakan kepedihan terutama bagi keluarga yang ditinggalkan. Betapa tidak pemirsa, ibu dan anak dengan tragis dibunuh, kemudian jasadnya disimpan di toren air hingga berketahuan beberapa hari kemudian. Untuk itu pemirsa, kami sudah terhubung dengan reporter TV Wan Zidedi Tuhan yang sudah bersiap mengabarkan untuk Anda. Bahkan hingga sampai saat ini pemirsa, pihak kepolisian belum juga merilis motif dan juga profil pelaku. Lalu seperti apa temuan di lapangan? Duhan, silakan dengan laporan Anda. Ya, Renadila dan juga pemirsa, saat ini situasi di salah satu pemukiman padat penduduk di Tambora, Jakarta Barat memang ini cukup sepi. Tadi kami sempat bertanya ke warga di sekitar bahwa memang sebelum adanya kejadian ini, tepatnya di jalan ini, di gang ini cukup ramai aktivitas penduduk. Namun pasca kejadian ini dalam beberapa hari terakhir memang kondisinya seperti yang dapat Anda lihat ini di belakang saya memang masih cukup sepi, yang mana garis polisi pun masih terpasang di belakang. Adapun juga memang ini rumah yang ditinggali oleh korban. Ini TSL 59 tahun dan anaknya ES yaitu 35 tahun yang ditemukan tewas dengan kondisi sudah membusuk di penampungan air atau toren yang berada di lantai dasar rumahnya. Ini saat ini sudah sepi. Adapun tadi informasi yang kami dapatkan dari warga, sebetulnya ini rumah ada sebanyak 3 tingkat, yang mana kedua korban ini menempati lantai paling bawah dan 2 lantai di atasnya ini dikontrakan atau dijadikan sebagai kos seperti itu, dengan pintu masuk yang berbeda. Maka juga pada saat kejadian tersebut ini para penduduk lain yang berada di rumah, yaitu yang menghuni di lantai 2 dan lantai 3, ini tidak mengetahui adanya kejadian yang menewaskan kedua korban, ibu dan anak. Adapun dari pihak kepolisian sendiri ini sudah melakukan olah TKP dan juga membawa beberapa barang bukti. Salah satunya adalah rekaman CCTV yang terpasang kira-kira sejauh 15 hingga 20 meter yang berada di belakang saya, yang memang ini menyorot langsung ke arah pintu masuk. Pintu masuknya ini sebetulnya berada di belakang saya tepat. Nah, menyorot ke sini, dan juga dari bukti CCTV juga memang terlihat bagaimana terduga pelaku ini masuk. Adapun juga dari Polres Metro Jakarta Barat sebetulnya sudah menangkap 1 orang terduga pelaku. Ini ditangkap sebetulnya di kawasan Banyumas, Jawa Tengah, yang mana kondisinya pada saat ditangkap ini menurut keterangan dari Polres Metro Jakarta Barat ini sudah lusuh seperti tunawisma seperti itu. Adapun keterangan dari warga ini yang kami dapatkan tadi, bahwa hubungan antara kedua korban dengan warga sebetulnya baik. Korban juga dikenal baik di para warga. Namun para warga juga menyebutkan bahwa terakhir kali mendengar ada percekcokan atau pertengkaran yang berada di rumah ini adalah antara sang ibu dengan anak kedua, atau anak yang melaporkan bahwa ibu dan saudaranya ini hilang. Seperti itu. Kami masih akan terus menunggu bagaimana nanti perkembangan dari Polres Metro Jakarta Barat terkait siapa sebetulnya pelaku, yang terduga pelaku yang kemarin diamankan, dan juga motif apa yang dilakukan pelaku untuk menghabisi kedua orang ibu dan anak ini. Untuk sementara itu, Rehana Nadila. Baik, terima kasih Zinedine Duhan mengabarkan langsung dari lokasi kejadian. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kabar tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Nadila Saleh dan juga saya Rehana Mezia. Pemirsa, mewakili segenap kru yang bertugas izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.